Anda kembali menyaksikan Muslim Update di Ajwa TV bersama saya, Utri Farzah. Dan pemirsa, kami sudah terhubung secara online dengan Ustaz Erik Yusuf yang akan memberikan tausiahnya untuk kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Erik? Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah, kita langsung saja mulai informasi di Muslim Update kali ini di segmen kedua dari Jawa Timur. Pemirsa, tergiur mendapat harta karun, warga Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Pelaku mengaku mendapat bisikan untuk mendorong ibunya ke galian tanah agar harta karun yang dicarinya bersama korban bisa keluar. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara sesaat ditemukannya jenazah wanita yang terkubur di sekitar area PLTA Karangkates, Sumber Pucung, Malang. Saat ditemukan, posisi kepala korban dan sebagian badan korban berada di dalam tanah, sementara kedua kaki korban berada di atas tanah. Usai melakukan identifikasi, petugas langsung mengevakuasi jasad korban untuk divisum. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil membekuk pembunuh sadis yang tidak lain adalah anak kandung korban, Arifuddin Hamdi. Kepada petugas, tersangka mengaku nekat membunuh ibunya karena mendapat bisikan goib saat keduanya mencari harta karun. Agar benda berharga yang dicari bisa keluar, tersangka harus mendorong ibunya ke dalam lubang. Mayat ini sudah meninggal diperkirakan sekitar kurang lebih 2 minggu. Ya, kurang lebih 2 minggu. Kemudian memang ada sedikit perbedaan antara bagian tubuh yang tereksplor ke udara dan yang tertanam di dalam tanah. Jadi kondisinya mayat tersebut ditemukan itu keadaannya tertanam di dalam tanah, tapi kakinya di atas. Dari hasil autopsi, polisi menemukan luka memar di bagian pinggang diduga akibat penganiayaan oleh pelaku sebelum korban dibunuh. Polisi juga akan memeriksa kondisi kesehatan pelaku, mengingat tindakan sadis Arifuddin membunuh ibunya di luar kewajaran. Nur Rahman melaporkan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hanya karena terlambat menyalakan obat nyamuk bakar, seorang pria di Magetan, Jawa Timur tega menganiaya ibu kandungnya hingga babak belur. Pria 32 tahun ini ditangkap Satuan Reskrim Polres Magetan setelah menganiaya ibu kandungnya hingga luka lebam di bagian kepala dan wajah. Penganiayaan itu dilaporkan sang ibu, warga Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan ke pihak polisi, karena sudah tidak tahan atas perlakuan kasar yang kerap dialaminya. Puncaknya wanita 58 tahun tersebut kembali dianiaya putra kandungnya hanya gara-gara terlambat menyalakan obat nyamuk bakar. Tindak penganiayaan yang dilakukan tersangka terhadap korban sering terjadi di bawah pengaruh minuman keras. Ia mengaku hilaf dan menyesali perbuatannya. Hilaf. Berapa kali kamu pukul? Ya lumayan sering. Berapa kali? Ya lumayan sering. Pakai apa? Pakai kemoceng. Pakai apa? Kemoceng, jam dinding. Sejauh ini dia kalau dipengaruhi dengan minuman keras, karena dia sering minum minuman keras, dia sering. Tapi yang hari ini sudah sangat parah, makanya ibunya datang melapor kepada kami. Korban mengalami luka bagian mana, Jana? Lebam di wajah dan di kepala. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain jam dinding dan kemoceng yang digunakan untuk menganiaya korban. Tersangka akan dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian. Ustaz, berita yang baru saja kita saksikan, ada 2 tadi yang kita saksikan. Ini adalah anak yang bertindak durhaka atau bertindak keji terhadap orang tua. Ada yang di bawah pengaruh bisikan syaitan dan juga ada satu lagi di bawah pengaruh minuman keras. Bagaimana tanggapan Ustaz perihal perbuatan keji dan durhaka terhadap orang tua ini? Ya tentu kita semuanya sangat prihatin ya, na'udzubillahi min dzalik ya. Kita melihat bahwa ini tanda-tanda akhir zaman ya. Jelas ketika Rasulullah SAW menyampaikannya, itu ada yang disebut al-baghyu ya. Al-baghyu itu sebetulnya ketika sahabat bertanya ada dosa yang Allah tidak tunggu dulu sampai hari akhir untuk membalasnya. Allah beri ketika di dunia juga,
ini sebagai balasan dari orang-orang yang melakukan dosa ini. Apakah itu al-baghyu? Itu ada dua kata Rasulullah SAW. Pertama adalah durhaka kepada orang tua, yang kedua adalah zalim terhadap istrinya. Nah, ini yang pertama ini durhaka terhadap orang tua. Padahal jelas, apalagi ini ibu ya. Jelas Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa orang yang pertama harus kemudian diutamakan itu adalah ibu. Bayangkan, na'udzubillah min dzalik. Apalagi Allah sendiri menegaskan di dalam Al-Quran wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Nah ini disejajarkan ya, artinya dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah. Jadi dosa syirik ini ya, jangan beribadah kepada orang lain. Syirik ini kan ketika orang mati dalam keadaan syirik dia tidak akan mendapatkan ampunan gitu ya. Nah, syirik ini disejajarkan sama Allah dengan apa? Jangan kamu syirik dan kamu harus berbuat baik kepada orang tua. Jadi ini disejajarkan. Jadi penting sekali berbuat baik kepada orang tua itu. Nah, apalagi ketika di dalam pemeliharaanmu ketika berusia lanjut, kata Allah bahkan kita ngomong uffin gitu ya, atau gitu ya, itu sudah tidak boleh. Kita harus berbakti, harus hormat kepada orang tua. Ini apalagi na'udzubillah memukul, apalagi tadi sampai membunuh. Ya Allah ya Rabb gitu ya. Inilah yang kita sangat prihatin ya. Ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Karenanya kita semua yang eling, yang sadar gitu ya, yang betul-betul bisa berpikir dengan baik, dengan jernih. Ayo dekatkan anak-anak kita, dekatkan keluarga kita pada agama ya. Insya Allah inilah salah satunya penolong kita, jalan yang akan melindungi kita dari hal-hal yang keji. Kira-kira seperti itu. Ustaz, bagaimana kira-kira tindakan seorang anak harus lakukan apabila terkadang mungkin ia merasa kesal kepada orang tuanya? Apa yang harus ia lakukan? Istighfar. Tidak ada yang lain yang bisa dilakukan seorang anak ketika dia kesal kepada orang tuanya, dia istighfar. Karena apa? Karena bayangkan betapa seringnya sebetulnya orang tua kesal sama kita. Dari mulai dia ada dalam kandungan sampai dia lahir sampai besar, orang tua kita tuh dikesalkan oleh kita tuh seperti apa. Tetapi mereka orang tua kita tetap sabar, tetap di dalam lisannya, tetap di dalam sujud-sujudnya, dalam doa-doanya kita yang diutamakan. Bahkan makanan semua kita yang diutamakan. Jadi kalau kita kesal sama orang tua itu tidak ada bandingannya. Kita istighfar, kita mohon ampunan kepada Allah bahwa kita ini nggak boleh kesal juga sama orang tua itu. Ini nggak pantas kita kesal sama orang tua. Bahkan 2 buah gunung emas. Kalau kalian punya, kata Rasulullah, kalian berikan kepada orang tua, kalian bisa membalas bakti orang tua atau ibu kepada. Gitu. Alhamdulillah. Baik, nauzubillah min dzalik. Sekali lagi semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian ya Ustaz.